Inilah sosok Sangadi Ibolian 1, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Franky Vandelaki. Di mata warganya beliau adalah sosok pekerja keras. Selain sebagai pemimpin di desanya, Franky Vandelaki juga aktif mengajak warganya untuk bertani, baik itu bertani sawah maupun ladang. Franky Vandelaki banyak bereksperimen dalam hal pertanian, seperti membuat pupuk alami yang serba ekonomis. Perkenalkan, nama saya Franky Vandelaki. Saya adalah seorang kepala desa di Desa Ibolian 1, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Bapak Ibu, kebetulan pada kesempatan kali ini saya mencoba membagikan satu tips di seputaran dunia pertanian ya. Karena saya melihat ada satu problematika yang terjadi untuk para petani. Nah, problemnya adalah kelangkaan pupuk, sehingga orang tidak mau bertani, takut gagal, dibayangi dengan atau dihantui dengan menurun hasil panen tidak maksimal atau rugi dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, ada satu tips yang saya ingin sharing tentang metode pemupukan. Nah, metode pemupukan ini Bapak Ibu kebetulan terbagi atas dua. Yang paling pertama sistem tabur dan sistem foliar. Nah, yang dulu Bapak Ibu gunakan yaitu menaburkan pupuk ke tanah, di atas tanah atau di sebelah tanaman, itu dinamakan sistem tabur. Dan yang kedua Bapak Ibu ada yang namanya sistem foliar. Apa itu sistem foliar? Sistem foliar adalah metode pemupukan dengan menyemprotkan pupuk cair atau kimia sintetis ke daun. Nah, apa yang membedakan mungkin Bapak Ibu sistem foliar dan sistem tabur? Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya perlu ingatkan ke Bapak Ibu bahwa sistem pemupukan penaburan dan foliar itu mempunyai karakteristik yang berbeda, di mana sistem penaburan ini itu membutuhkan skala waktu yang lama untuk diserap tanaman. Akan tetapi foliar akan mudah langsung diserap oleh tanaman. Sebagai contoh, jika Bapak Ibu meletakkan NPK, pupuk NPK ditabur di atas tanah, mungkin sebagian orang berpikir bahwa pupuk itu akan langsung terserap tanaman setelah beberapa jam atau beberapa hari. Nah, itu sangat keliru Bapak Ibu, karena NPK ini ketika kita tabur ke tanah itu membutuhkan beberapa hari untuk diserap oleh tanaman. Sementara foliar dengan cara penyemprotan ke daun Bapak Ibu itu langsung diserap tanaman pada saat itu juga. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu saya menyarankan sistem pemupukan foliar, penyemprotan daun, pemupukan daun di tengah kelangkaan pupuk. Kenapa saya menyarankan sistem foliar Bapak Ibu? Karena begini, sistem penyemprotan foliar ini Bapak Ibu memiliki kecepatan 100 kali lipat lebih cepat diserap tanaman daripada sistem tabur. Nah, yaitu mengarahkan spray tangki ke bagian bawah daun tanaman. Kenapa ke bagian bawah Bapak Ibu? Disemprot ke bagian bawah. Karena begini Bapak Ibu, di belakang daun tanaman itu ada yang namanya, kalau kita masih ingat pembelajaran kita waktu kita duduk di sekolah dasar ataupun SMP, kita belajar tentang biologi. Di belakang daun tanaman ini ada yang namanya stomata. Stomata itu membuka stomata itu di belakang daun, dia membuka di pagi hari ataupun sore hari. Nah, dan pada waktu kita melakukan penyemprotan, sebaiknya kita melakukan penyemprotan di bawah daun pada pagi hari, kira-kira jam 6 sampai jam 10 atau jam 3 sampai jam 5 sore untuk hasil maksimal. Dan itu tanpa Bapak Ibu melakukan pemupukan tabur, dan niscaya Bapak Ibu hasilnya akan sama. Sebagai contoh, jagung yang ada di sebelah ini Bapak Ibu. Nah, saya sudah uji coba, saya tidak menaburkan pupuk seperti urea, NPK, TSP ataupun KCR. Saya hanya membeli pupuk cair ataupun pupuk kimia sintetis yang di toko-toko terdekat yang Bapak Ibu bisa dapat. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Jagung ini sudah siap kita panen. Saya tidak pakai urea, TSP, NPK, dan saya tidak menaburkan pupuk itu ke tanah. Saya tidak pernah membeli urea sebelumnya, TSP ataupun KCR. Saya hanya memberi salah satu contoh Bapak Ibu, pupuk yang mudah kita dapatkan dan harga ekonomis, yaitu Gandasil D. Gandasil yang orang petani bilang Gandasil buah atau Gandasil daun. Nah, saya semprotkan itu rutin Bapak Ibu ke belakang daun, belakang daun.
Nah, contoh di tanaman jagung ini 5 kali saya lakukan penyemprotan. 10 hari saya semprot. Hari ke-10, hari ke-20, 30, 40, dan 50. Hari ke-10, 20, 30 saya menggunakan Gandasil 2. Pada umur 10, 20, 30 hari saya menggunakan Gandasil daun. Dan ketika umur 40 hari sampai 50 hari saya menggunakan Gandasil 2. Dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tanpa urea, PSP, dan NPK, jagungnya bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Kemarin kebetulan saya mencoba mengsurvei Bapak Ibu ya. Saya mengajak 16 petani perbedaan dan saya bertanya untuk bahan evaluasi. Saya bertanya ke mereka, Bapak, Ibu petani, kalau seandainya jagung yang sebesar ini kira-kira 1 hektar bisa dapat berapa ton? Nah, 13 sampai 14 orang diantaranya mengatakan jika jagung sebesar ini Bapak Ibu, potensi panennya tidak akan turun di bawah 8 ton. Bahkan ada yang bilang 9 ton Pak Kepala Desa, 10 ton, bahkan ada yang sampai bilang 12 ton. Nah, itu Bapak Ibu tips yang saya sarankan atau berbagi pada Bapak Ibu di tengah kelangkaan pupuk. Jangan lupa Bapak Ibu masih ada sistem foliar penyemprotan di belakang daun. Dan ingat, sistem foliar ini tidak membutuhkan harga yang mahal Bapak Ibu. Contoh kemarin 1 hektar itu saya di usia 10 hari 1 hektar saya hanya membutuhkan 1 bungkus Gandasil daun yang harganya 55.000 atau 45.000, saya tidak lupa. Dan itu cukup Bapak Ibu untuk 1 hektar. Daripada Bapak Ibu mau membeli 3 sak urea, 3 sak PSP, NPK, dan ditaburkan ke atas tanah. Bisa sistem tabur, nah memang Bapak Ibu akan lebih maksimal lagi kalau kita taburkan dan kita semprot menggunakan foliar dan tabur, akan lebih maksimal. Tapi jika Bapak Ibu takut bertani di tengah kelangkaan pupuk, mari kita gunakan sistem foliar, sistem pemupukan daun. Dan itu harganya lebih ekonomis, lebih praktis. Dan ingat, sistem penyemprotan atau pemupukan foliar, kecepatan penyerapan nutrisi 100 kali lipat lebih cepat diserap tanaman daripada sistem tabur. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan mencoba men-share selain penyemprotan foliar, cara apa yang kita harus lakukan untuk memperbesar buah, untuk meningkatkan hasil panen, tentang metode bertani di masa tengah pandemi ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.